Shalom. Shalom. Shalom Pak. Shalom. Shalom Pak. Ya, selamat malam Bapak Ibu yang hadir dalam Zoom meeting malam hari ini, dan juga teman-teman yang sedang mengikuti dan sedang mendengarkannya lewat live streaming melalui Facebook atau YouTube. Selamat malam. Jumpa lagi bersama saya Stefanus Liwijaya di dalam renungan-renungan arti kehadiran Tuhan. Nah Bapak Ibu, kiranya damai sejahtera dan sukacita dari Allah Bapa, Tuhan Yesus dan Roh Kudus senantiasa berserta dengan Bapak Ibu sekarang dan sampai selama-lamanya. Bapak Ibu, saya mengucap syukur kepada Tuhan kalau malam hari ini masih diberi kesempatan untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan buat Bapak Ibu semuanya. Dan satu hal yang mau saya ingatkan buat Bapak Ibu semuanya, dan ini sangat penting sekali Bapak Ibu, untuk kita meyakini dan kita mengingatnya, dan kita memahami, mengerti bahwa kita diciptakan Tuhan untuk menjadi penyembah-penyembahnya, untuk menjadi penyembah Tuhan. Dan semua ini Bapak Ibu bisa lakukan, Bapak Ibu bisa menyembah Tuhan ketika Bapak Ibu menghadirkan kehadirannya, ketika Bapak Ibu menghadirkan hadirnya Tuhan di dalam kehidupan Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu menghadirkan hadirat Tuhan. Nah Bapak Ibu, saya percaya hadirat Tuhan begitu luar biasa malam hari ini. Urapan dan lawatan Tuhan boleh saya rasakan, dan saya percaya Bapak Ibu juga merasakan hal yang sama di tempat di mana Bapak Ibu berada saat ini. Karena kehadiran Tuhan, hadirat Tuhan, hadirnya Tuhan tidak dapat dibatasi oleh apapun juga, dan bekerja secara supranatural di tempat di mana Bapak Ibu berada saat ini. Nah Bapak Ibu, saya percaya malam hari ini kita juga rindu untuk diberkati oleh kebenaran pada firman Tuhan. Dan biarlah firman Tuhan yang boleh saya sampaikan itu membuat kita lebih mengenal Allah lebih dalam lagi dan mengenal pribadinya, sehingga kita boleh semakin hari semakin mengenal Dia dan kemahakuasaannya. Nah Bapak Ibu, malam hari ini kita akan melanjutkan dan merenungkan tentang arti kehadiran Tuhan, bagian yang ke-53. Dan Bapak Ibu bisa mendengarkan kembali renungan-renungan arti kehadiran Tuhan yang sudah saya sampaikan melalui link Facebook atau link YouTube yang sudah Pak Hen share melalui Discipleship at Zoom. Bapak Ibu, malam hari ini kita akan melanjutkan dan kita akan merenungkan kembali bagian-bagian firman Tuhan tentang arti kehadiran Tuhan bagian yang ke-53. Dan malam hari ini saya masih beri tema In His Presence bagian yang keempat. Bapak Ibu siap diberkati malam hari ini? Berapa banyak yang siap diberkati? Boleh lambaikan tangan. Haleluya. Puji Tuhan. Nah Bapak Ibu, 3 minggu berturut-turut kita sudah membahas dan merenungkan tentang menorah, tentang kaki dian dan meja roti sajian. Nah, kita sudah membahas tentang pembakaran ukupan, mesbah pembakaran ukupan dan tabut perjanjian yang berisi buli-buli emas berisi mana, tongkat Harun yang pernah bertunas dan loh-loh batu yang bertuliskan perjanjian. Dan juga kita telah merenungkan bagaimana pelayanan malaikat di dalam kehidupan kita. Dan malam hari ini kita akan merenungkan satu bagian firman Tuhan, yaitu bagaimana malaikat itu bekerja. Mari Bapak Ibu, kita akan melandasi firman Tuhan ini dan kita akan membaca di dalam kitab Zakaria. Pasal yang pertama, ayat yang ke-12 sampai ke-17. Kitab Zakaria pasal yang pertama ayat 12 dan sampai 17. Bapak Ibu, pasal 1 ini adalah seruan untuk bertobat kepada umat Allah di Yehuda.
Dan ini adalah yang menjadi latar belakangnya. Dikatakan sangat murka Tuhan atas nenek moyangmu. Sebab itu katakanlah kepada mereka, beginilah firman Tuhan semesta alam. Kembalilah kepadaku. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Maka aku pun akan kembali kepadamu. Nah Bapak Ibu, saya mau menjelaskan firman Tuhan ini buat Bapak Ibu. Bapak Ibu, firman Tuhan ini adalah penglihatan yang datang kepada Nabi Zakaria. Dan Nabi Zakaria ini melihat seorang yang menunggang kuda merah. Dia sedang berdiri di antara pohon-pohon murad di dalam jurang. Dan di belakangnya ada kuda-kuda yang merah jambu dan yang putih. Kemudian Nabi Zakaria bertanya, apakah arti semuanya ini? Lalu malaikat yang berbicara dengan aku itu menjawab, aku ini akan memperlihatkan kepadamu apa arti semuanya ini. Nah Bapak Ibu, mari kita akan membacanya di dalam kitab Zakaria pasal 1 ayat 12 sampai 17. Kitab Zakaria 1 ayat 12-17 mengatakan, berbicaralah malaikat Tuhan itu, katanya, ya Tuhan semesta alam, berapa lama lagi engkau tidak menyayangi Yerusalem dan kota-kota Yehuda yang telah 70 tahun lamanya kau murkai itu? Bapak Ibu perhatikan, di sini dikatakan berbicaralah malaikat Tuhan itu. Jadi Bapak Ibu, malaikat Tuhan itu berbicara kepada Tuhan. Katanya, ya Tuhan semesta alam, berapa lama lagi engkau tidak menyayangi Yerusalem dan kota-kota Yehuda yang telah 70 tahun lamanya kau murkai itu? Bapak Ibu, malaikat ini mempunyai perhatian besar terhadap Yerusalem, terhadap umat Allah di Yehuda, untuk dipulihkan lagi. Dan malaikat itu bertanya kepada Allah, berapa lama lagi engkau tidak menyayangi Yerusalem dan kota-kota Yehuda? Sudah 70 tahun lamanya kau murkai. Lalu Alkitab mengatakan, Tuhan menjawab dengan ramah dan dengan kata-kata yang menghibur. Mari kita baca di ayat yang ke-13. Lalu kepada malaikat yang berbicara dengan aku itu, Tuhan menjawab dengan kata-kata yang ramah dan menghiburkan. Jadi Bapak Ibu, ada jawaban dari Tuhan. Dan malaikat yang menangkap jawaban Tuhan itu, dia mengerti akan kehendak Allah. Selanjutnya apa yang terjadi Bapak Ibu? Malaikat itu menyampaikannya kepada Nabi Zakaria. Dan menyerukan ini. Serukan ini. Artinya, hai Nabi Zakaria, teriakan ini. Katakan ini. Serukan firman Tuhan ini. Katakan beginilah firman Tuhan. Dan katakan ini firman-Nya. Serukan itu. Mari kita baca di ayat 14 sampai 17. Berkatalah kepadaku malaikat yang berbicara dengan aku itu. Serukanlah ini. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Sangat besar usahamu terhadap bangsa-bangsa yang merasa dirinya aman. Yang sementara aku murka sedikitlah membantu menimbulkan kejahatan. Sebab itu beginilah firman Tuhan. Aku kembali lagi ke Yerusalem dengan kasih sayang. Rumahku akan didirikan pula di sana. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Dan tali pengukur akan direntangkan lagi di atas Yerusalem. Serukanlah ini selanjutnya. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Kota-kotaku akan berlimpah-limpah pula dengan kebajikan. Dan Tuhan akan menghiburkan Sion dan akan memilih Yerusalem pula. Jadi Bapak Ibu, kenapa kita harus menyerukan firman Tuhan ini? Sebab untuk menggerakkan malaikat bekerja bagi kepentingan umat Tuhan, ada dua faktor yang dominan. Yang pertama, harus ada firman dari Dia.
Harus ada firman dari Tuhan. Yang kedua, firman itu harus diucapkan oleh mulut orang yang percaya. Harus diserukan oleh mulut orang yang percaya. Maka dari itu Bapak Ibu, mari kita mengucapkan firman Tuhan itu dengan bersuara. Setiap kali mengucapkan firman Tuhan itu harus dengan bersuara. Dan serukan firman itu minimal terdengar oleh telinga kita. Dan supaya kita menjadi terbiasa mengucapkan firman itu dengan mulut kita dan dengan bersuara. Karena ini penting Bapak Ibu. Karena inilah yang akan menggerakkan malaikat bekerja untuk kepentingan umat Tuhan. Karena inilah yang akan menggerakkan malaikat bekerja di dalam kita. Nah Bapak Ibu, saya mau membuktikan bahwa hal ini terjadi. Dan ini harus melalui doa. Bapak Ibu, ketika kita berdoa dan kita mendapatkan firman Tuhan, maka malaikat itu bergerak. Karena malaikat hanya dapat bergerak kalau ada firman Tuhan. Tetapi firman Tuhan itu sendiri akan turun kalau ada doa dari orang benar. Bapak Ibu perhatikan firman Tuhan tadi. Pertanyaan malaikat tadi kepada Tuhan melahirkan jawaban dari Tuhan. Jawaban dari Tuhan itu, itulah firman Tuhan. Jadi Bapak Ibu, kita sebagai orang-orang Kristen, orang-orang percaya, anak-anak Tuhan, murid-murid Yesus, haruslah memakai lutut ini untuk berdoa. Orang-orang Kristen, orang-orang percaya, anak-anak Tuhan, murid-murid Yesus, haruslah selalu bertekun, selalu tekun di dalam berdoa. Untuk kita dapat menggerakkan heaven helper. Untuk kita mendapatkan pertolongan surga di dalam hidup kita. Bapak Ibu, malaikat itu tidak bisa bergerak atas kemauan kita. Atas kemauan manusia. Malaikat itu tidak bisa diperintah untuk kepentingan manusia. Tidak bisa Bapak Ibu. Malaikat itu hanya dapat bergerak kalau ada firman Tuhan. Karena malaikat bekerja berdasarkan firman yang datang dari Tuhan. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu ingin melihat malaikat bergerak di dalam kita bagi kerajaan, pertama-tama bagian kita adalah memakai lutut kita untuk berdoa. Dan ketika kita berdoa dan kita mendapatkan firman Tuhan, kita mendapatkan jawaban doa dari firman Tuhan dan kita aminkan itu. Itulah yang menjadi rema dan itulah yang harus kita ucapkan. Firman Tuhan itulah yang harus kita katakan dan serukan. Dan itulah yang akan mengerjakan malaikat bekerja di dalam kehidupan kita. Amin Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu, apa sih bedanya logos dan rema? Bapak Ibu tahu bedanya di mana? Begini Bapak Ibu, bedanya logos dan rema. Bapak Ibu, logos itu tertulis. Alkitab kita ini, itulah logos. Tetapi rema itu diberikan di dalam hati kita. Ketika kita mencari wajah Tuhan. Ketika kita mencari hadirat Tuhan. Ketika kita mencari kehadirannya. Ketika kita mencari hadirnya Tuhan di dalam hidup ini. Bapak Ibu, kita bisa membaca firman Tuhan. Dan itu harus Bapak Ibu. Tetapi itu tetap di level logos Bapak Ibu. Itu firman yang tertulis. Dan tidak untuk Bapak Ibu secara spesifik. Ketika Bapak Ibu membaca firman Tuhan itu dari Kejadian sampai Wahyu, dari bangun tidur bahkan sampai tidur lagi. Kalau Bapak Ibu baca hanya demi pengetahuan, seperti orang-orang Farisi yang tahu banyak tentang Taurat, dan hanya untuk mengkritik, hanya untuk sebagai studi textbook saja, Tuhan nggak akan bicara lewat firman-Nya Bapak Ibu.
Tetapi kepada orang yang mencari Tuhan, kepada orang yang rindu akan hadirat Tuhan, yang rindu akan kehadirannya, yang rindu akan hadirnya Tuhan, yang selalu ingin mendekat kepada Tuhan, yang melekat kepada Tuhan, dan rindu untuk berjalan bersama dengan Tuhan, dan bersama-sama dengan Tuhan, yang selalu datang kepada Tuhan dengan haus dan lapar. Tiba-tiba ada firman Tuhan, boom, lompat Bapak Ibu. Dan firman Tuhan itu yang Tuhan nyatakan kepada Bapak Ibu saat itu, waktu itu, dalam situasi dan kondisi seperti itu. Dan logos itu berubah menjadi rema Bapak Ibu. Bapak Ibu, terkadang Tuhan kasih tahu tidak secara detail. Seperti kepada Yusuf di dalam mimpinya. Janjinya hanya diberitahukan saja. Firman Tuhan mengatakan tampak kita sedang di ladang mengikat berkas-berkas gandum. Lalu bangkitlah berkasku dan tegak berdiri. Kemudian datanglah berkas-berkas kamu sekalian mengelilingi dan sujud menyembah kepada berkasku itu. Lalu diceritakan juga mimpi yang lain, tampak matahari, bulan, dan bintang sujud menyembah kepadaku. Bapak Ibu, Tuhan beritahu Yusuf, suatu hari engkau akan menjadi orang yang penting. Perjanjiannya diberitahukan. Bapak Ibu, tahukah Bapak Ibu, Tuhan punya sesuatu yang ingin Dia katakan tentang hidupmu dan masa depan. Dan Tuhan tidak akan mewahyukan itu dan menceritakan itu dan beritahukan itu sampai Bapak Ibu masuk ke dalam hadirat. Bapak Ibu, Tuhan tidak akan mewahyukan itu dan ceritakan itu dan beritahukan itu kalau Bapak Ibu tidak datang dan mencari hadirat Tuhan. Kalau Bapak Ibu tidak datang dan mencari kehadirannya. Kalau Bapak Ibu tidak datang dan mencari hadirnya Tuhan di dalam hidup Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu, mari kita lanjutkan tentang malaikat ini. Dan kita akan membacanya di dalam kitab Daniel pasal yang ke-10 ayat 11 dan 12. Bagaimana ketika Gabriel mendapati Daniel sedang berdoa. Mendapati Daniel di dalam doanya selama 21 hari. Kitab Daniel pasal 10 ayat 11 dan 12 mengatakan, katanya kepadaku, Daniel, engkau orang yang dikasihi. Camkanlah firman yang kukatakan kepadamu. Dan berdirilah pada kakimu. Sebab sekarang aku diutus kepadamu. Ini malaikat Gabriel Bapak Ibu. Ketika hal ini dikatakan kepadaku, berdirilah aku dengan gemetar. Ayat 12. Lalu katanya, kata Gabriel kepadaku, janganlah takut Daniel, sebab telah didengar perkataanmu. Sejak hari pertama engkau berniat untuk mendapat pengertian dan untuk merendahkan dirimu di hadapan Allah. Dan aku datang oleh karena perkataanmu itu. Nah Bapak Ibu, perhatikan kata-kata terakhir dari ayat 12 ini. Di sini dikatakan, dan aku datang. Gabriel datang. Malaikat Gabriel datang oleh karena perkataanmu itu. Bapak Ibu, ini perkataan anak Tuhan yang diucapkan di hadapan Allahnya. Itulah yang menggerakkan malaikat Bapak Ibu. Sebab doa itu adalah doa karena kita ingin tahu tentang Tuhan dan ingin mengenal Tuhan lebih lagi. Dan ketika kita merendahkan hati kita, itulah yang menggerakkan surga. Dan ketika itulah Allah berfirman, sehingga tentara surga bergerak. Gabriel bergerak dan diutus. Nah itu bukan nunggu 21 hari Bapak Ibu. Pada hari pertama Daniel berdoa, hari pertama itu juga langsung Tuhan berkata, go, pergi. Malaikat itu diutus Allah. Tapi Bapak Ibu, kenapa Daniel
sampai berdoa 21 hari. Bapak Ibu, mari kita baca ayat selanjutnya. Lihat pada ayat ke-13. Daniel pasal 10 ayat yang ke-13 mengatakan, pemimpin kerajaan orang Persia berdiri 21 hari lamanya menentang aku. Tetapi kemudian Mikael, salah seorang pemimpin terkemuka, datang menolong aku. Dan aku meninggalkan dia di sana berhadapan dengan raja-raja orang Persia. Bapak Ibu, siapakah pemimpin kerajaan orang Persia itu? Pemimpin kerajaan orang Persia itu adalah penguasa udara Persia. Roh jahat di atas Persia. Dan dikatakan berdiri 21 hari lamanya menentang aku. Tetapi kemudian Mikael, salah seorang dari pemimpin terkemuka, datang menolong aku. Dan aku meninggalkan dia di sana berhadapan dengan raja-raja orang Persia. Selanjutnya di ayat 14 dikatakan, lalu aku datang untuk membuat engkau mengerti apa yang akan terjadi pada bangsamu pada hari-hari yang terakhir. Sebab penglihatan ini juga mengenai hari-hari itu. Bapak Ibu perhatikan, Daniel berdoa. Hari pertama dia berdoa kepada Allah. Perkataannya membuat Gabriel harus turun. Tidak menunggu hari kedua, tidak menunggu hari ketiga, tidak menunggu hari keempat, Bapak Ibu. Tetapi langsung malaikat Gabriel itu bergerak. Tetapi Bapak Ibu, hari itu Gabriel turun, penguasa udara Persia, roh jahat di atas Persia, menahan malaikat Gabriel dan memblok selama 21 hari, Bapak Ibu. Dan selama itu Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu baca, Daniel tidak hanya berdoa 1 hari, tapi dikatakan 21 hari lamanya Daniel berdoa, Bapak Ibu. Daniel menunggu jawaban Tuhan. Mari kita baca di ayat yang kedua dari pasal 10 ini. Daniel pasal 10 ayat yang kedua mengatakan, pada waktu itu aku, Daniel, berkabung 3 minggu penuh. Bapak Ibu, sampai 3 minggu penuh. Bayangin Bapak Ibu, hari pertama Daniel berdoa, jawaban sudah datang Bapak Ibu, tapi diblok oleh penguasa udara Persia. Inilah peperangan rohani Bapak Ibu. Hebatnya Daniel tidak berhenti berdoa. Dia terus berdoa Bapak Ibu, sampai Gabriel bisa lolos. Bapak Ibu, doa Daniel ini membuat malaikat Mikael bergerak. Dan penguasa udara Persia itu dihadapi oleh Mikael. Karena Gabriel itu balik dan datang kembali ke Daniel. Nah Bapak Ibu, kebanyakan kita sebagai orang-orang Kristen, orang-orang percaya, anak-anak Tuhan, murid-murid Yesus, kalau kita berdoa, tidak seperti Daniel berdoa, betul? Baru 2 hari belum dijawab, masih berdoa. Hari kedua belum dijawab, masih berdoa. Hari ketiga belum dijawab, masih berdoa. Seminggu belum dijawab, bilang, mana jawabannya? Mana? Mana? Bapak Ibu, percayalah. Ketika doa dinaikkan oleh orang benar, ketika Bapak Ibu berdoa dan masuk di dalam hadirat Tuhan, dan ada pernyataan firman Tuhan yang dinyatakan kepada kita, kepada Bapak Ibu, sehingga firman itu menjadi rema buat Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu menyerukan rema firman Tuhan itu dengan suara yang minimal terdengar oleh telinga Bapak Ibu, maka malaikat Tuhan bergerak dan bertindak dengan segera dan membawa jawaban doa dari Tuhan buat Bapak Ibu. Memberi dan memenuhi apapun yang Bapak Ibu minta yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Amin Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu, karena doa dan ada pernyataan firman Tuhan yang menjadi rema dan ada seruan atas rema firman Tuhan ini, maka malaikat bergerak. Mari kita lihat di dalam perjanjian baru. Mari kita baca di dalam surat Kisah Para Rasul pasal 12 ayat 1 sampai 7.
Kisah Para Rasul 12 ayat 1 sampai 7 mengatakan, ayat pertama, kira-kira pada waktu itu Raja Herodes mulai bertindak dengan keras terhadap beberapa orang dari jemaat. Ia menyuruh membunuh Yakobus, saudara Yohanes, dengan pedang. Ayat 3, ketika ia melihat bahwa hal itu menyenangkan hati orang Yahudi, ia melanjutkan perbuatannya itu dan menyuruh menahan Petrus. Waktu itu hari raya roti tidak beragi. Setelah Petrus ditangkap, Herodes menyuruh memenjarakannya di bawah penjagaan 4 regu, masing-masing terdiri dari 4 prajurit. Maksudnya ialah supaya sehabis Paskah ia menghadapkannya ke depan orang banyak. Ayat yang kelima. Demikianlah Petrus ditahan di dalam penjara. Tetapi jemaat dengan tekun mendoakannya kepada Allah. Pada malam sebelum Herodes hendak menghadapkannya kepada orang banyak, Petrus tidur di antara 2 orang prajurit, terbelenggu dengan 2 rantai. Selain itu, prajurit-prajurit pengawal sedang berkawal di muka pintu. Ayat yang ke-70. Ayat yang ke-7, tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan dekat Petrus, dan cahaya bersinar dalam ruang itu. Malaikat itu menepuk Petrus untuk membangunkannya. Katanya, bangunlah segera. Maka gugurlah rantai itu dari tangan Petrus. Bapak Ibu, firman Tuhan mengatakan di ayat yang ke-5b, tetapi jemaat dengan tekun mendoakannya kepada Allah. Bapak Ibu, doa jemaat membuat malaikat bergerak dan Petrus diselamatkan. Amin Bapak Ibu. Bapak Ibu, Tuhan tidak pernah bisa dikalahkan oleh tipu muslihat dan kejahatan siapapun. Dan tanpa heaven helper, tanpa pertolongan surga, tidak ada yang bisa berhasil dalam arti kekekalan di hadapan Tuhan. Doa menggerakkan malaikat. Dari hasil doa Bapak Ibu, mendapatkan firman yang menjadi rema. Dan rema firman yang Bapak Ibu ucapkan, itulah yang akan menggerakkan malaikat. Malaikat bergerak membawa jawaban doa dari Tuhan buat Bapak Ibu. Mazmur 103 ayat 20 mengatakan, Mazmur 103 ayat 20 mengatakan, pujilah Tuhan, hai malaikat-malaikatnya, hai pahlawan-pahlawan perkasa yang melaksanakan firman-Nya dengan mendengarkan suara firman-Nya. Bapak Ibu perhatikan baik-baik. Malaikat itu kalau melaksanakan firman-Nya dengan mendengarkan suara firman. Firman diberi, rema didapat. Kita ucapkan. Rema diucapkan, malaikat dengar. Rema yang diucapkan itu terjadi Bapak Ibu. Tapi Bapak Ibu, banyak orang Kristen, orang-orang percaya, anak-anak Tuhan, murid-murid Yesus, tidak terbiasa dengan mengucapkan firman. Makanya kalau Bapak Ibu lagi membaca Alkitab, begitu ada rema didapat, ucapkan Bapak Ibu. Sebab Alkitab berkata, para malaikat-malaikatnya itu melaksanakan firman-Nya dengan mendengar firman-Nya. Jadi ketika dia dengar suara firman-Nya dan rema diucapkan oleh anak-anaknya, malaikat bergerak Bapak Ibu. Kitab Amsal pasal 18 ayat 21 berkata, hidup dan mati dikuasai oleh lidah, dan siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Jadi Bapak Ibu, ketika kita berkata-kata, harus hati-hati dengan apa yang diucapkan. Kemudian di dalam Pengkhotbah pasal 5 ayat 2 sampai 5, Pengkhotbah 5 pasal 5 ayat 2 sampai 5 mengatakan, janganlah terburu-buru dengan mulutmu, dan janganlah hatimu lekas-lekas mengeluarkan perkataan di hadapan Allah.
karena Allah ada di sorga dan engkau di bumi. Oleh sebab itu, biarlah perkataanmu sedikit. Ayat yang ketiga, karena sebagaimana mimpi disebabkan oleh banyak kesibukan, demikian pula percakapan bodoh disebabkan oleh banyak perkataan. Ayat yang keempat, kalau mau bernasar kepada Allah, janganlah menunda-nunda menepatinya, karena ia tidak senang kepada orang yang bodoh. Tepatilah nasarmu. Lebih baik kau tidak bernasar daripada bernasar, tetapi tidak menepatinya. Jadi Bapak Ibu, jangan pernah bicara sembarangan. Karena semua perkataan kita akan berakibat. Hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa menggemakannya akan memakan buahnya. Bapak Ibu, perkataan orang yang benar, perkataan yang benar dari rema yang Bapak Ibu ucapkan, itu luar biasa hasilnya Bapak Ibu. Bapak Ibu, satu ayat lagi yang akan mengakhiri renungan kita malam hari ini. Mari kita baca di dalam surat Kisah Para Rasul pasal 12 ayat 21 dan sampai 23. Surat Kisah Para Rasul pasal 12 ayat 21 sampai 23 mengatakan, dan pada suatu hari yang ditentukan, Herodes mengenakan pakaian kerajaan, lalu duduk di atas tahta dan berpidato kepada mereka. Dan rakyatnya bersorak dan membalasnya. Ini suara Allah dan bukan suara manusia. Dan seketika itu juga ia ditampar malaikat Tuhan karena ia tidak memberi hormat kepada Allah. Ia mati dimakan cacing-cacing. Bapak Ibu, bayangkan kejadian ini Bapak Ibu. Herodes mengenakan pakaian kerajaan, lalu duduk di atas tahta dan berpidato kepada orang banyak. Herodes berkata dengan sembarangan. Ngomongnya ngawur Bapak Ibu. Ngomongnya semaunya Bapak Ibu. Dia anggap dirinya Tuhan Bapak Ibu. Dan semua orang berteriak, ini suara Allah. Dan bukan suara manusia. Dia tidak hormat kepada Allah. Plak! Ditampar malaikat Tuhan, Bapak Ibu. Dan mati dimakan cacing-cacing. Bayangkan kejadian ini Bapak Ibu. Oleh sebab itu Bapak Ibu, hati-hati kalau Bapak Ibu berbicara. Karena perkataan Herodes yang tidak menghormati Tuhan. Akhirnya Herodes mati dimakan cacing-cacing. Jadi Bapak Ibu, malaikat itu bergerak karena ada firman. Dan ketika dia dengar suara firman itu, malaikat bergerak. Setiap ada rema firman Tuhan yang diucapkan, malaikat bergerak. Tanpa harus Bapak Ibu perintahkan. Amin. Nah Bapak Ibu, sampai di sini dulu renungan kita. Dan saya percaya setiap firman Tuhan, setiap kebenaran firman Tuhan, itu akan mengubah hidup Bapak Ibu, saudara dan saya. Dia adalah firman Tuhan yang hidup. Dia adalah firman Tuhan yang kuat. Firman Tuhan yang menembus setiap dimensi, apapun. Walaupun, siapapun, bagaimanapun hidup Bapak Ibu, saudara dan saya. Percayalah ketika Bapak Ibu mencari kebenaran, maka semuanya akan ditambahkan buat Bapak Ibu. Amin. God bless you. Nah silakan Bapak Ibu kalau ada yang mau menambahkan atau ada yang mau bertanya, nanti Pak Hen yang akan menjawabnya. Amin. Terpujilah Tuhan. Mari Bapak Ibu kita akan bersyukur. Kita akan mengucap syukur buat renungan yang sudah kita dengar dan yang sudah saya sampaikan. Mari kita berdoa.